Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arnuditanto, NIM 1710201090. Di sini saya salah satu mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Asia Yogyakarta, semester 7 kelompok B1. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan beberapa rangkaian tindakan pengkajian depresi pada lansia dan intervensi relaksasi progresif. Itu nanti ada beberapa serangkaian tindakan yang harus saya lakukan, dan juga ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan kepada yang harus diajukan kepada pasien. Nah, untuk beberapa rangkaian kegiatannya langsung saja saya mulai. Itu untuk yang pertama nanti kita akan pada video kali ini tentunya saya memenuhi tugas evaluasi keperawatan gerontik. Langsung saja saya mulai. Untuk gerakan yang pertama itu pengkajian depresi geriatrik. Itu ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita ajukan kepada pasien, Itu untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sendiri ada ini saya sebutkan ya. Untuk yang pertama itu, apakah pada dasarnya Anda puas pada kehidupan Anda? Setelah itu, apakah Anda telah banyak meninggalkan kegiatan atau minat atau kesenangan Anda? Setelah itu, apakah Anda merasa bahwa hidup ini kosong belaka? Setelah itu, apakah Anda sering bosan? Setelah itu, apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap saat? Apakah Anda takut sesuatu yang buruk terjadi pada Anda? Apakah Anda merasa bahagia di sebagian besar hidup Anda? Apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Apakah Anda lebih senang tinggal di rumah ketimbang pergi keluar? Apakah Anda mempunyai banyak masalah dengan daya ingat? Setelah itu, apakah Anda pikir hidup sekarang ini menyenangkan? Setelah itu, apakah Anda merasa bahagia dan berharga? Setelah itu, apakah Anda merasa penuh semangat? Apakah Anda merasa tidak ada harapan? Setelah itu, apakah Anda pikir orang lain baik keadaannya daripada Anda? Itu ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan. Itu ada sekitar 1, 2, 3, ada 15 pertanyaan yang nantinya kita tanyakan kepada klien. Itu ada skor yang harus dihitung untuk nantinya. Itu jika skor jawaban iya itu ada 10, maka dipastikan pasien itu depresi. Namun apabila skor iya itu kurang dari 9, itu nantinya kemungkinan pasien itu ada kemungkinan depresi jika 9. Tapi jika kurang dari 9 itu insya Allah masih aman. Nah, itu nanti jadi kan nanti ada beberapa pertanyaan, itu jawabannya iya dan tidak seperti itu. Terus nanti kalau misalnya pasien jawab iya, berarti tulis iya. Dari 15 pertanyaan nanti dikalkulasikan. Untuk yang selanjutnya, tindakan yang kedua itu relaksasi progresif. Nanti saya akan memberikan rangkaian tindakannya juga. Untuk relaksasi progresif ini sendiri itu baik dilakukan sekitar jam 9 pagi dan jam 4 sore. Itu dilakukan minimal 1 jam setelah makan. Untuk relaksasi progresif ini sendiri itu bisa dilakukan, yang pertama itu bisa duduk di sofa, setelah itu berbaring di kasur, dan juga pokoknya dalam posisi senyaman mungkin, senyaman pasien, senyaman kita yang akan melakukan tindakan relaksasi progresif itu sendiri. Terus hal yang harus diperhatikan itu kita harus memberitahu keluarga untuk tidak mengganggu kita selama kita melakukan tindakan relaksasi progresif itu. Setelah itu, pakai pakaian yang longgar. Kita harus pakai pakaian yang longgar senyaman mungkin, yang rileks.
dan juga setelah itu diawali. Untuk yang pertama itu nanti setelah kita rebahan, setelah kita, misalnya saya mengambil nanti di video saya mengambil posisi berbaring senyaman mungkin. Nah setelah itu diawali dengan tarik nafas dalam, teknik relaksasi nafas dalam sebanyak 3 kali supaya kita mulai dengan rileks. Langsung saja kita mulai videonya. Langsung saja kita mulai tindakannya. Yang pertama, posisikan badan serileks mungkin. Kali ini saya mengambil yang berbaring di kasur. Setelah itu, gerakan yang pertama itu kaki ditarik naik ke atas agar supaya tertarik seperti ini. Dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dikembalikan ke posisi semula, dilemaskan. Itu dilakukan 2 kali. Ditarik ke atas lagi 5, 4, 3, 2, 1. Dilemaskan. Untuk gerakan yang kedua itu diluruskan, ditarik ke bawah, diluruskan seperti ini. Itu langsung dipraktekkan. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dilemaskan seperti tadi, dilakukan 2 kali juga. 5, 4, 3, 2, 1. Dilemaskan. Untuk gerakan yang selanjutnya itu mengepalkan tangan sekuat mungkin, semampunya. Dilakukan di kedua tangan, dikepalkan sekuat mungkin seperti ini. Kemudian dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan, dilemaskan sampai terasa perbedaannya antara tadi yang di ketegangan ototnya. Setelah itu dilakukan 2 kali juga seperti tadi, dikencangkan, dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan. Nah untuk gerakan yang keempat itu posisi tangan ditarik ke atas seperti ini. Itu nanti dihitung mundur juga. Langsung saja tangan ditarik ke atas, dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dilepaskan dan dirasakan perbedaan ketegangan ototnya. Itu dilakukan 2 kali, ditarik ke atas 5, 4, 3, 2, 1. Itu tadi dilakukan di kedua tangan ya. Untuk gerakan yang selanjutnya, gerakan yang kelima itu otot lengan. Nanti gerakannya seperti ini, dikencangkan sambil tangan mengepal. Setelah itu dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kembali seperti semula. Langsung saja saya praktekkan. Untuk gerakannya, yang pertama ditegangkan. Setelah itu dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dikembalikan ke posisi semula. Terus dirasakan sampai ketegangan ototnya terasa perbedaannya antara ditegangkan sama enggak. Terus dilakukan 2 kali juga. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dikembalikan. Untuk gerakan yang selanjutnya, gerakan yang keenam itu otot perut. Itu nanti kita tarik nafas dalam. Setelah itu perut ditarik ke dalam. Langsung saja saya praktekkan. Itu nanti dilakukan 2 kali juga. Hitung, tahan sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dilemaskan, dirasakan perbedaan ketegangan ototnya. Setelah itu lagi 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu untuk gerakan yang selanjutnya itu otot dada. Nanti tahan nafas setahannya, sampai seberapa tahan seperti itu. Nanti langsung saja ditahan nafasnya, langsung dipraktekkan. Setelah itu dilakukan 2 kali juga. Untuk gerakan yang selanjutnya, gerakan yang ketujuh itu nanti otot punggung. Gerakannya seperti ini. Pertama tekuk kaki.
Setelah itu nanti angkat punggung sampai melengkung ke atas seperti ini. Kemudian dihitung 5 mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dikembalikan ke posisi semula sampai terasa perbedaan tegangan ototnya. Setelah itu dilakukan 2 kali. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya itu melatih otot bahu. Itu nanti gerakannya bahu ditarik ke atas seperti ini dan ditahan dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Kembalikan ke posisi semula sampai berasa rileks dan ada perbedaan tegangan ototnya. Nah, tarik lagi untuk gerakan yang kedua. 5, 4, 3, 2, 1. Dikembalikan ke posisi semula seperti tadi sampai rileks. Untuk gerakan yang ke-9 itu melatih otot leher seperti ini. Jadi nanti kepala ditekan ke bantal dan posisi kepala diangkat ke atas seperti ini. Itu dilakukan sekuat mungkin, jadi semampunya. Itu nanti dilakukan langsung saja saya praktekkan. Dilakukan 2 kali juga seperti ini. Hitungan mundur juga 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dikembalikan ke posisi semula sampai rileks dan ketegangan ototnya terasa berbeda. Dilakukan 2 kali. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk gerakan yang ke-10 itu nanti ini jadi kan tadi udah ditekan ke atas, sekarang ditekan ke bawah semaksimal mungkin. Langsung saja dipraktekkan, dilakukan 2 kali dengan hitungan mundur 5, ditekan ke bawah, hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terus dikembalikan rileks sampai terasa perbedaan ketegangan ototnya. 2 kali, tekan lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan kembali. Untuk gerakan yang ke-11 itu mengerutkan dahi. Dahi. Dikerutkan dahinya ke atas. Itu nanti dikerutkan seperti ini, hitungan mundur juga. Langsung saja seperti ini, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terus dirilekskan sampai terasa perbedaan ketegangan ototnya. Dilakukan 2 kali. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan kembali. Untuk gerakan yang selanjutnya, gerakan yang ke-12 itu memejamkan mata sekuat mungkin sampai terasa kayak gitu, sampai terasa tekanannya lah. Nah, langsung saja saya praktekkan, dilakukan 2 kali juga seperti ini. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan, dibiarkan sampai terasa perbedaan ketegangan ototnya. Setelah itu dilakukan 2 kali. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan. Untuk gerakan yang selanjutnya itu kayak kita menggigit gitu. Jadi nanti itu otot pipi, terus bibir dan rahang yang bergerak seperti ini. Langsung aja hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dirilekskan sampai terasa perbedaan ketegangan ototnya. Dilakukan 2 kali. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk gerakan yang terakhir itu mengerucutkan bibir seperti ini. Itu dilakukan 2 kali juga dalam hitungan mundur. Langsung saja saya praktekkan. Nah, setelah itu dirasakan perbedaan ketegangan ototnya. Dilakukan 2 kali. Nah, setelah itu sudah 2 kali sudah selesai. Baik, itu tadi serangkaian tindakan relaksasi progresif dan juga pengkajian depresi geriatrik. Apabila ada kekurangan dan juga hal yang terlalu berlebihan, saya mohon maaf. Dan juga semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.